3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video dari kami dengan judul Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dengan beranggotakan Sabrina, Dwi Rizkyana, Raja Fenity Siregar, dan Fardan SK Dimas Afirma. Lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 1. Memberi keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Menegakkan hukum, 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, meliputi kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud dengan jaksa adalah penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga, meliputi KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dalam memberantas korupsi berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum, dan proporsionalitas. Selanjutnya kita akan membahas harmonisasi antar lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi masih tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Padahal sudah jelas tugas dan wewenangnya masing-masing lembaga. Nah, tahukah kalian dalam implementasi kadangkala antar lembaga ini saling menjatuhkan seperti kepolisian dan KPK. Bahkan sampai ada sebutan untuk mereka, yaitu kasus cicak dan buaya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang penegak hukum tindak pidana korupsi. Nah, maka dari itu problematika dalam tindak pidana korupsi ini harus segera diselesaikan dengan baik. Maka perlunya harmonisasi antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi. Artinya, lembaga penanganan korupsi mengetahui tugas dan wewenang masing-masing dalam memberantas dan menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.